Salam, puji dan syukur kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam renungan harian hari ini Jumat tanggal 24 Maret 2023, dan bersama-sama kita boleh buka Alkitab kita dari Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33 sesuai dengan Almanak Nas hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saya hanya membaca ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 bagi kita semua. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar yang kau ucapkan. Mulut mereka penuh dengan kata-kata cinta, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Amin. Apa kabar saudara-saudari yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada? Kami percaya bahwa kita semua ada di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Dan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik suka duka, sehat sakit, gagal berhasil, dan sebagainya, tentu Tuhan punya maksud dan rencana yang sungguh indah bagi setiap kita. Bagian firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita baca berbicara tentang peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menghendaki agar umatnya sungguh-sungguh mendengar segala perkataan Tuhan yang disampaikan oleh nabinya Yehezkiel. Yehezkiel adalah penduduk Yehuda yang dibawa ke pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika Yoyakim sebagai Raja Yehuda ditaklukkan. Yehezkiel memperingatkan bangsanya agar bertobat dari kehidupan berdosa. Kekerasan hati bangsa Israel yang sulit untuk bertobat dan tetap hidup dalam penyembahan berhala, perzinahan, ketidakadilan sosial, dan kemunafikan. Akibatnya Allah menghukum bangsa Israel melalui serangan musuh yang menghancurkan mereka sesuai dengan ancaman sebelumnya. Tentu Allah punya tujuan ketika umat Israel mengalami semua ini. Tujuan Allah menghukum umat Israel supaya umat ini bertobat, kembali kepada Allah, hidup di dalam kehendak Allah. Tetapi nyatanya mereka tidak bertobat. Umat Tuhan yang masih tinggal di tanah perjanjian maupun yang di pembuangan tidak berubah sikapnya. Mereka yang tertinggal di reruntuhan berkata, Abraham adalah seorang diri, tak kala ia mendapatkan tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Rupanya mereka menganggap
bahwa saudara-saudara mereka yang ditawan ke pembuangan adalah umat yang dibuang. Sedangkan mereka berbeda, karena mereka adalah umat istimewa yang akan mewarisi negeri tersebut. Karena itu, Tuhan memberi nubuat dan menyatakan bahwa mereka tidak akan memiliki tanah itu. Tuhan akan menghukum dan membinasakan mereka. Tanah tersebut akan dimusnahkannya menjadi sunyi sepi. Tuhan melakukan semuanya itu karena semua perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Sedangkan umat yang dibuang, yang sekarang hidup bersama-sama dengan Yehezkiel di pembuangan di Babel, juga tidak sungguh-sungguh bertobat. Kelihatannya mereka saling mengajak untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yehezkiel. Tetapi mereka hanya mendengar dan tidak melakukannya. Mulut mereka penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hatinya berbeda, yaitu mengejar keuntungan yang tidak berkenan haram. Mereka senang mendengar Yehezkiel karena mereka menganggapnya sebagai suatu hiburan yang menyenangkan dan sama sekali tidak melakukan. Tuhan menghendaki agar umat Israel mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yehezkiel. Sebab semua itu berasal dari Tuhan, bukan dari pikiran dan inisiatif dari Yehezkiel itu sendiri. Namun, walaupun sudah berkali-kali mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan, mereka tetap saja mengeraskan hati dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Artinya, mereka hanya sebatas mendengar dengan telinga jasmani, tetapi hatinya masih tetap tertutup rapat dan tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita pun tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui nas ini, kita belajar tentang kasih Allah yang selalu membuka pintu pertobatan bagi kita semua. Allah dengan tegas akan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Karena itu, mari kita menyadari, menyesali. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui akan segala kesalahan kita, dan memperbarui diri kita di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan tidak hanya sebagai hal yang kita dengar, tetapi menjadikan kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang senantiasa boleh datang kepada Tuhan, menyesali, mengakui, dan bertobat kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami, menyelamatkan kami. Kami hidup di dalam Tuhan, menerima anugerah itu. Tolong kami Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tuntun terus kami. Tiap-tiap saat kami memerlukan Engkau. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.